Mempercayai Tuhan dan melakukan firman-Nya dengan setia adalah salah satu cara untuk kita tidak meragukan akan kehebatan Tuhan. Selamat pagi sahabat Askara, selamat bergabung kembali di program Spirit of Life hari ini. Kita sudah masuk di bulan Februari ya sahabat Askara, senang bisa berjumpa di bulan yang baru ini di tanggal 7 Februari 2023. Kita hari ini di program Spirit of Life akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan pasti di antara kita semuanya pernah merasakan atau mungkin sementara merasakan hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang meragukan Tuhan. Bersama saya dengan Verlon Malanguna dan Pak Yohanes Madu pastinya. Selamat pagi Pak Yohanes. Pagi Mas Verlon. Selamat berjumpa kembali ya di program Spirit of Life ya. Apa kabar Mas Verlon? Baik. Baik dan sehat pastinya. Pagi ini Pak Yohanes kita mau bahas tentang meragukan Tuhan gitu ya. Yang dimana kita semua pasti pernah merasakan atau pernah mengalami hal ini. Untuk itu sahabat Askara, saya undang untuk kita semua untuk boleh mendengarkan, dan mungkin yang sedang mendengarkan atau melihat melalui Facebook Live pagi hari ini, silakan sampaikan komentar atau pertanyaan sahabat Askara terkait dengan topik kita meragukan Tuhan. Begitu juga dengan sahabat dan teman-teman yang mendengarkan melalui Radio Mercy FM Soe yang ada di Soe dan sekitarnya pastinya, dan juga sahabat Askara yang lain yang mendengarkan melalui website dan juga aplikasi kami. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Pak Yohanes pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian diskusi kami pada pagi hari ini. Mohon Roh Kudus memimpin dan membimbing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Pak Yohanes, kalau kita melihat topik kita pagi hari ini kan tentang meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan. Saya secara pribadi pernah gitu ya. Pernah mengalami hal ini gitu ya. Pernah mengalami hal ini. Sahabat Askara yang lain juga mungkin pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, kita langsung saja mungkin Pak Yohanes, sebelum juga nanti kita melihat bagaimana sih kita bisa kembali mempercayai Tuhan. Otomatis di dalam kita mengiring Tuhan, saya yakin tidak selamanya mungkin kita sepenuhnya berharap gitu. Kadang mungkin dengan keadaan dunia atau mungkin keadaan perekonomian dan lain sebagainya membuat kita akhirnya meragukan Tuhan. Tetapi Pak Yohanes, apa sih sebenarnya penyebab utama gitu ya, penyebab utama sehingga manusia itu meragukan Tuhan? Ya, selamat pagi Mas Verlon, selamat pagi para pendengar pemirsa. Ini satu topik yang bisa dikatakan sebagai topik yang klasik ya. Jadi bicara mengenai meragukan Tuhan, itu hampir semua orang pernah merasakan dan pernah mengalami. Ya. Mungkin sebelum kita bicara mengenai apa yang menyebabkan, mungkin baik ya kita berdua ini kita melihat apa sebenarnya. Seperti tadi Mas Verlon kan di awal katakan, saya pernah kok punya pengalaman meragukan Tuhan. Ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas hal-hal yang prinsip, mungkin Mas Verlon bisa juga sharing kepada kita. Kapan, saat bagaimana Mas Verlon kok bisa meragukan Tuhan? Ya sharing saja ya. Di beberapa waktu mungkin ketika menantikan sebuah hal yang kita doakan setiap hari, bahkan bertahun-tahun gitu kita doakan, sepertinya kayak nggak ada jawaban gitu, dan tidak pernah menemukan jawaban yang kita doakan. Akhirnya benar nggak sih Tuhan dengar gitu. Akhirnya mulai ragu, benar nggak sih Tuhan dengar, benar nggak sih, apa sia-sia ya saya berdoa selama ini. Jadi kayak gitu sih Pak Yohanes. Mungkin saya menggarisbawahi kata mungkinkah Tuhan mendengar. Iya betul. Berarti Mas Verlon masih mempercaya ada Tuhan. Betul. Tetapi kan ada pertanyaan lagi, itu ada lebih dalam lagi, Tuhan ada apa enggak ya? Ya betul. Kadang-kadang kalau kita membuka mata, kita melihat sekeliling kita mempertanyakan Tuhan di mana? Ya. Tuhan tuh ada di mana?
Jangan-jangan kita berdoa hanya ngawang-ngawang aja gitu ya? Hanya ngawang-ngawang saja, ternyata Tuhan tidak ada. Iya, iya. Karena kan banyak keyakinan-keyakinan orang-orang di dunia ini, di belahan bumi ini, banyak orang yang meyakini bahwa Tuhan nggak ada Tuhan. Yang orang ateis kan bilang nggak ada Tuhan. Iya, iya. Orang komunis tidak mempercayai Tuhan, dia mempercayai kebersamaan, mempercayai kerja keras, mempercayai semua itu. Sehingga sebenarnya kalau kita nggak buat apa-apa, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya, ya. Kemudian ketika bicara mengenai meragukan Tuhan, itu berarti ranah orang yang memang mempercayai Tuhan. Gitu. Oke, hanya kepada mereka yang mempercayai. Jadi kalau orang yang meragukan, berarti mempercayai pertama Tuhan ada. Yang kedua, dia sampai ragu-ragu, yang pengalaman tadi, kita sudah berdoa, kita meminta, kita mengharapkan sesuatu, ternyata kita mentok pada satu kenyataan, ternyata kok enggak ada ya. Ya, ya, ya. Nah, saya kan berkali-kali bersaksi bahwa saya punya satu penyakit dalam diri saya yang sampai sekarang pun tetap ada begitu loh. Yang kadang-kadang orang nggak tahu dan hanya saya yang paham dan sebagainya. Saya berdoa juga udah lama berdoa. Kadang-kadang doanya begini, jika engkau ada, ini sudah mulai doa nantang ini, sembuhkanlah saya, tapi nggak sembuh itu. Terus pertanyaan ini, ada nggak Tuhan apa tidak? Kan begitu. Jadi ternyata orang meragukan Tuhan itu ketika dia berada dalam situasi di mana dia mengharapkan sesuatu, antara realita yang dihadapi, yaitu antara mungkin dia sakit, dia mengharapkan sesuatu dalam hidupnya dan sebagainya, dengan keyakinannya bahwa Tuhan itu ada yang menciptakan alam semesta, yang kita dalam dunia kekristenan kita beriman, memiliki iman bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, tapi kok tidak ada nih. Nah, ternyata orang itu mulai meragukan Tuhan ketika antara fakta yang dilihat dan antara imannya ini nggak nyambung. Ya. Nggak nyambung, ini bener nggak ada. Makanya antara iman dan realita yang terjadi gitu ya. Iya betul, antara mempercayai Tuhan memberkati kita, buktinya sudah begini juga nggak diberkati. Wah, dibilang misalnya gini, kalau engkau rajin gini maka akan begini, buktinya saya juga nggak menerima apa-apa. Ini kan satu keadaan faktual yang kita alami sebagai umat percaya, dan mungkin juga mewakili orang Kristen di seluruh dunia mengalami hal-hal yang demikian. Sehingga dampak daripada meragukan Tuhan ini nanti akan merembet kepada orang meninggalkan Tuhan. Oke. Dia akan merembet meninggalkan Tuhan. Tetapi diskusi kita pagi hari ini berdua saja sudah kita bisa menjawab kenapa kita meragukan Tuhan. Ya, kita meragukan Tuhan karena secara teologi, secara pengetahuan kita percaya Tuhan itu ada. Tetapi secara fakta dalam kasus-kasus tertentu ternyata tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah, saya nggak tahu apakah ini kita sedang mencobai Tuhan. Kalau engkau ada, saya harus sembuh. Kalau aku nggak sembuh, berarti engkau nggak ada lah. Ini kan akhirnya menjadi begitu kan. Jadi kadang-kadang orang itu kan, ini ada orang begini. Kamu percaya Tuhan ada? Percaya katanya. Kemudian, ayo berdoa, minta roti, buka tanganmu, Tuhan beri saya roti. Dia mulai berdoa, Tuhan beri saya roti. Setelah itu dia buka matamu, buka. Ada roti? Tidak ada roti. Akhirnya, ayo sekarang buka tanganmu. Langsung dia ngambil roti. Ini roti. Nah, siapa yang ngasih roti? Bapak. Tuhan ngasih enggak? Enggak, berarti Tuhan tidak ada. Nah, iya, gimana logikanya Tuhan? Gimana itu? Antara kita berdoa, minta sama Tuhan, buktinya Tuhan tidak memberi. Tapi kalau kita minta ke orang dia kasih. Akan kalau orang-orang yang seperti itu ya akan semakin meragukan Tuhan pastinya. Nah, itu pertanyaan saya, Tuhan ada apa enggak? Ya, kalau di awal tadi saya bilang kalau kita mempercayai Dia, kemudian mempercayai firman-Nya, ya kita pasti dengan yakin bahwa Tuhan itu ada. Nah, kalau enggak ada, ya memang tidak bisa dibuktikan secara fisik gitu ya. Tidak bisa dibuktikan secara fisik karena menurut saya manusia kan butuh pembuktian secara fisik ya gitu. Harus ada, bisa disentuh gitu-gitu mungkin. Makanya ini sesuatu yang tidak mudah kan. Sama dengan mempercayai itu angin ada apa enggak gitu. Ada angin? Mana nggak ada angin nih? Nggak kelihatan. Betul. Nah, makanya sebenarnya tuh ranah iman itu adalah ranah keyakinan. Ada dua.
kalau bicara belajar filsafat, itu bicara mengenai pakai logika membuktikan Tuhan itu ada. Ya, ya. Tapi kalau belajar teologi, itu mempercayai apa yang firman-Nya sudah katakan, kita percayai keyakinan di situ. Oke. Maksudnya tidak ada logika yang dipakai di sini. Iya, jadi kita, loh mana enggak ada kok Tuhan. Nah, tapi kalau pakai teologis, secara teologis kita bicara firman Tuhan, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang begini, itu menjadi pijakan. Ya, nah, ternyata banyak orang pakai pijakannya logika begitu. Oke. Logika dipakai, memang pakai logika mana? Karena orang akan pakai begini, saya sembuh nih karena saya punya uang, kemudian saya berobat dan cari dokter yang terbaik. Dan ada banyak orang itu tidak tertangani dengan baik, akhirnya dia menghembuskan nafas. Tetapi ada orang yang ditangani dengan baik, dia sembuh. Berarti yang menyembuhkan adalah dokter. Dengan kemampuan dan keahliannya. Berarti di mana Tuhan? Nah, gitu loh. Sudah mulai menggunakan logika berarti ini ya. Pakai logikanya, sehingga tidak sedikit orang Kristen pada akhirnya meragukan Tuhan. Meragukan karena dia memang menggunakan logika berpikirnya bahwa Tuhan itu harus masuk logika kita. Tuhan itu harus masuk akal kita. Betul. Lah ya gimana Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa, makanya saya bilang pijakan dari mana sekarang? Kita percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya. Berdasarkan apa? Firman-Nya. Saya percaya dengan firman Tuhan. Nah, itulah pijakan kita. Kita nggak bisa berpijak tempat lain. Kalau kita percaya begitu, maka alam semesta berdasarkan firman Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan itu ada. Terus mana Tuhan itu ada? Nah, sekarang kita meyakini kita ada itu karena apa? Nah, kita kan membaca Alkitab lagi. Berdasarkan ini, maka Tuhan menjadikan Adam dan Hawa manusia itu jadi. Sehingga terus-menerus Tuhan menghembuskan nafas kehidupan sehingga kita ada. Bahkan kita suatu saat akan kembali lagi kepada Tuhan. Ini berarti kita kan mempercayai apa firman-Nya. Nah, ketika orang mengatakan bahwa firman Tuhan itu sebenarnya tidak ada, maka selesai semua. Kan karena kita nggak pernah melihat Tuhan, kecuali orang bermimpi, orang bertatap muka, bisa ngobrol dengan Tuhan, ya bisa dia meyakini Tuhan ada. Tetapi sepanjang dia meragukan firman Tuhan, maka memang dia akan menjadi ragu untuk keseluruhannya. Karena pijakan orang Kristen itu ya kitab suci. Tidak bisa berdasarkan mimpi-mimpi. Mas Pelon percaya Tuhan kenapa? Saya mimpi belum ketemu Tuhan. Yakin itu Tuhan yang ketemu. Saya yakin itu. Nah, kan susah ya. Dalam Alkitab itu banyak tokoh-tokoh yang disebutkan bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan, seperti Musa berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan dituliskan itu kan pengalamannya Musa, bukan pengalaman kita. Tetapi harus diingat, pengalaman para tokoh itu menjadi satu bukti bahwa ada pribadi lain yang tidak kita pahami, itu yang selalu mendampingi alam semesta ini. Sehingga berdasarkan itulah maka ketika bicara mengenai apa sih yang menyebabkan orang itu menjadi meragukan Tuhan, jadi saya katakan antara pengetahuan kita yang secara teologi itu tadi itu kita tahu Allah membuat mukjizat, menciptakan alam semesta, dan pengalaman bersama Tuhan tidak berjalan seiringan. Ya. Jadi kita tahu Tuhan itu ada, tapi dalam pengalamannya tidak. Mana buktinya? Karena kita menggunakan melalui logika kita. Artinya dua-dua itu harus secara bersamaan ya Pak Yohanes ya? Sebenarnya kalau orang bisa merasakan, dia akan bisa memahami bahwa sebenarnya dari apa yang di dalam Alkitab dijelaskan dan dari pengalaman hidupnya dia akan merasakan. Makanya kekristenan tidak bicara mengenai datang ke gereja, dia mendengar firman Tuhan, pulang kembali bisnis dan sebagainya. Dia harus memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, Mas. Makanya orang yang sering ke gereja itu tidak menjadi jaminan ya Pak Yohanes ya? Saya tidak katakan sering ke gereja, nggak usah ke gereja, tidak begitu. Tetapi ketika orang hanya datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, kemudian habis itu dia tidak pernah mengalami sesuatu dalam kehidupannya, dia akan tumbuh menjadi orang yang paham Tuhan dari si pengetahuan saja. Sehingga itu penting. Disamakan Tuhan itu ya ada di Alkitab kan bilang begitu. Percaya nggak? Kalau nggak percaya berarti nggak ada. Makanya antara kita memahami dari apa yang dicatat di dalam kitab suci dan pengalaman sehari-hari kita yang disebut dengan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, itu harus berjalan selalu beriringan. Oleh sebab itu, maka hidup beriman kepada Tuhan itu atau hidup mengiring Tuhan itu tidak semata-mata kita menghafal ayat. Tidak hanya semata-mata kita tahu Kejadian sampai Wahyu membaca ayat, tetapi ada nggak pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan?
Kalau baca di dalam Alkitab kan sebenarnya yang ditonjolkan itu bukan masalah orang itu. Zaman dulu kan belum ada yang tertulis seperti Alkitab ini. Belum ada kan. Mereka baru ditulis ribuan tahun setelah itu ditulis, dikumpulkan yang disebut kanonisasi kan. Dikumpulkan semua tulisan-tulisan itu apa yang ada itu sehingga dijadikan sebuah kitab yang tersusun seperti saat ini. Dan itu pun tidak ada ayat-ayatnya kan, cuma tulisan itu ditata, diatur, diredaksi supaya orang mudah memahami. Nah pada saat itu bagaimana dia mempercayai itu orang tidak ada tulisannya. Ya. Ayo dari mana dia percaya sama Tuhan? Itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Musa dipanggil oleh Tuhan ketika dia pergi ke Gunung Moria, pergi atau dia kemudian lihat, ada apa ya, api, ada suara datang. Kemudian Abraham juga mendengar suara Tuhan. Itu kan dibilang saya mendengar kok, dia tuliskan dan sebagainya. Terus kita tanya, ya kalau benar Abraham mendengar suara Tuhan, kalau enggak, nah itu mulai kan. Sebenarnya kalau pakai logika, pakai apa, orang mempertanyakan banyak hal ya memang enggak mempercayai Tuhan. Tetapi kalau kita mempercayai di dalam kitab suci Abraham mendengar suara Tuhan dan menyuruh dia pergi, bahkan dalam fakta sejarah akhirnya ada tanah Israel sampai saat ini yang dulu Kanaan, ya kita mempercayai dalam konteks sejarah itu memang mensejarah ada dia, sehingga itu bisa kita mempercayai dari pengalaman-pengalaman itu bahwa Tuhan itu ada. Nah berdasarkan itu maka antara pengetahuan kita tentang Tuhan dan pengalaman itu harus berjalan beriringan. Nah, silakan sekarang Mas Velon. Tugasnya Mas Velon sekarang membaca Matius 13:31. Oke, saya bacakan buat kita semua sahabat Askara, Matius 13 ayat yang ke-31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, ini kita sedang bedah ini ya. Pengalamannya Petrus kita bedah aja. Petrus saat itu kan langsung langsung bertemu dengan Tuhan yang mewujud sebagai manusia. Dalam diri Yesus Kristus. Jadi ternyata Petrus yang langsung melihat saja itu masih ragu ya gitu loh saya. Artinya sebelum mujizat ini juga sudah ada mujizat-mujizat lain sudah ada yang lain yang dilihat itu sudah ada banyak, dia lihat semua tapi dia pun meragukan. Jadi ketika dibilang suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, itu saya bilang pertama tadi. Kalau Tuhan itu ada, coba saya buktikan, saya ingin membuktikan sekarang nih. Kalau engkau Tuhan berkuasa, kan saya lihat mujizat, coba saya membuktikan, tes. Saya adakan analisa, tes, kemudian coba saya bisa berjalan di atas air. Oh silakan jalan. Nah begitu dia taat, kapan dia bisa berjalan di atas air? Kapan Petrus bisa berjalan di atas air? Waktu Yesus suruh dia datang. Ya, tapi kapan bisanya? Ya pada saat itu, pada saat dia mengalami di dalam gelombang itu tadi. Ya, pada saat dia taat. Ya, betul. Jadi Tuhan suruh dia taat. Ya, datanglah. Maka Petrus turun. Nah, ketika turun maka terjadi mujizat. Ini saya katakan antara pengetahuan kita dan pengalaman kita itu memang harus berjalan beriringan. Antara mendengarkan firman dan melakukan firman itu nggak bisa dipisahkan. Mendengarkan dan ketaatan itu tadi ya, bentuk ya. Kan dibilang hampir semua baca aja semua isi Alkitab, kemudian lihat bagaimana Yesus membuat mujizat itu kan dibilang ketika membuat air menjadi anggur, kapan terjadi? Ketika mencedok. Kasih mana tempat buli-buli, tempat air pembasuhan itu, bawa sini. Serang cedok, bawa ke tempat pesta. Jadi ketika dicedok bayangkan tuh loh. Kalau pakai logika lah ini air putih kok dicedok dikasih ke ini kalau nggak jadi saya bisa ditampar sama pemimpin pesta ini, mempermalukan ini. Tapi dia taat saja, bayangkan duplain taat, ya dibawa sampai sana berubah jadi anggur, bahkan anggur yang terbaik. Kapan terjadi? Ketika orang taat. Tapi Petrus ketika taat dia bisa berjalan. Tetapi di tengah-tengah jalan itu dia mulai ragu lagi. Ketika ada angin gini, waduh ada angin nih. Wah ini benar nggak Tuhan berkuasa? Begitu dia meragukan, saat ragu itulah dia sudah tenggelam. Ternyata orang ragu itu sebenarnya nggak dapat apa-apa. Itu loh. Ketika dia meragukan Tuhan, kapan dia mulai tenggelam? Ketika dia meragukan Tuhan. Maka dibilang terakhir, hai orang yang kurang percaya, bukan percaya saja loh. Kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Makanya saya beberapa waktu lalu bilang kalau percaya itu tidak bisa 99,9, tidak bisa harus 100%.
Bisa nggak? Ya itu nggak bisa. Makanya kalau bilang bisa nggak pindahkan gunung, jadi baru bilang bisa pindah gunung sudah nggak bisa, karena pasti kita udah ragu duluan, nggak gunung. Baru bilang di otak dah mulainya gunung dipindah, ya nggak mungkin. Tapi kalau memang dibilang kalau memang orang itu percaya, tapi adakah orang yang mempercayai 100% ya? Itu yang tidak ada. Artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun tidak ya? Tidak boleh ada keraguan. Tuhan itu tidak bisa dipercayai 9,9 itu tidak bisa. Ya 100% harus. Ya ini bukti kan ada. Ketika dia ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Takutlah ia itu menunjukkan fakta bahwa dia mulai tidak yakin dengan bahwa Tuhan itu betul-betul. Ketika dibilang datanglah, artinya kamu pasti bisa. Ketika dia meragukan, langsung tenggelam. Ini kan susah di situ. Makanya dari sini kita belajar, ternyata meragukan Tuhan itu antara pengetahuan kita tentang Tuhan. Petrus tahu pengetahuannya dia tentang Tuhan. Kemudian dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kemudian setelah punya pengalaman apa? Dia membuktikan sendiri. Melihat semua bisa. Kalau dia serang melihat ya, Tuhan membuat roti, lihat, oh iya bisa buat roti. Sekarang dia membuktikan loh sendiri. Saya ingin mengalami sendiri itu loh. Ibaratnya saya ingin mengalami, dia buktikan silakan, dia bisa jalan. Tapi ketika dia sudah membuktikan, di tengah dia ragu, mulai dia tenggelam. Maka Tuhan tegur, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ternyata kalau bilang, mengapa manusia itu meragukan Tuhan? Ya karena memang saya katakan manusia itu tidak bisa mempercayai Tuhan 100%. Makanya ketika kita diberikan oleh Tuhan kasih karunia, kita bisa mempercayai Kristus. Dia tahu saya dan Mas Peron itu belum tentu loh 100% mempercayai Yesus. Ayo kita jujur-jujuran lah. Tapi kenapa dia masih mau menerima kita? Karena aku tahu engkau manusia biasa. Nggak mungkin kau akan bisa percaya dengan aku 100%, nggak bisa. Tetapi ketika engkau percaya saja, itu aku udah hargai di situ. Jadi makanya ketika kita diselamatkan, makanya dibilang itu kasih karunia, bukan usahamu. Aku percaya, hei bos, kamu nggak mempercayai aku sebenarnya. Kamu tuh cuman, ya pokoknya ikut-ikut, percaya sudahlah. Tapi Tuhan bilang ini kalau kamu diselamatkan itu karena kasih karunia. Jadi nggak bisa karena bisa bilang percaya. Siapa yang bisa percaya dia 100%? Walaupun bilang yakin. Tapi kalau teliti di hati kita masing-masing, pasti ada terbersit rasa ragu. Ya kalau enggak gimana? Itu pasti ada. Karena itu kasih karunia yang harus utama. Jadi kalau Mas Pelon dan saya diselamatkan oleh Tuhan, karena kita percaya kepada Dia, itu bukan usahamu. Karena Dia tahu percaya kamu itu belum tentu 100%. Tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sudah, artinya aku bilang, kamu tidak bisa percaya kepada aku 100%, kamu hanya bisa 100%, tidak apa-apa. Tetapi keyakinanmu kepada aku itu aku hargai dan aku beri kamu kasih karunia. Itu loh, makanya dia orang Kristen harus bersyukur. Karena kita nggak bisa mempercayai dia 100%. Siapa orang yang bisa mempercayai Tuhan 100%? Ditanya aja balik, saya balik tanya aja, pasti dia ragu nanti. Saya tanya. Saya kasih waktu saya 5 menit aja bertanya sama dia pasti ragu nanti. Saya terserah dengan beberapa pertanyaan, dia pasti meragukan. Mulai bingung gini dia pasti. Nah ketika bingung, benar percaya? Mulai bingung Pak. Artinya enggak selalu Pak. Kalau dalam dunia, oh ya saya percaya. Tapi apa benar ketika kita balik pertanyaan saja, saya kasih beberapa pertanyaan saja, orang mulai ragu dia. Makanya ketika kita tetap sama Tuhan, kita percaya sama Dia, itu sebenarnya kita enggak 100%. Banyak keraguan dalam diri kita. Apakah itu menjadi dasar Tuhan enggak menyelamatkan kita? Tidak. Tetapi kita mau datang kepada Dia saja dalam keraguan. Tuhan bilang, Tuhan tolonglah kami, berilah kami orang yang nggak percaya ini. Oh Tuhan terima loh. Ngomongnya Tuhan, saya nggak bisa mempercayai Engkau dengan sempurna. Aku manusia biasa, aku penuh keraguan. Tuhan tuh terima kita loh. Asal jangan tinggalkan Tuhan, itu yang penting. Jangan tinggalkan Tuhan, itu intinya. Nek sampai ikut Tuhan itu nggak ragu-ragu ya Tuhan itu sih ikut aja. Ya kenapa? Ikut aja dulu gitu loh. Ya itu yang Tuhan mau. Entah ragu silakan. Tapi kalau kita tinggalkan Tuhan, nah itu tidak ada lagi kesempatan. Semasih kita kan, siapa orang Kristen yang bisa mempercayai Tuhan 100%? Ya pasti di dalam dirinya ya, kalau diukur-ukur Tuhan yang tahu kok. Oh si A ini cuma percaya satu, cuma 10%. Tapi dia tetap setia loh datang. Ya itu aku hargai di situ, karena dia tuh gimana pun tetap ngikut aku loh. Dalam keraguannya dia tetap saja dia. Ketika Petrus ini dia tidak tidak percaya kepada, apakah Tuhan, wah kamu nggak percaya loh, saya sekarang saya kontrak kamu dengan saya hapus,
saya selesaikan, kamu nggak lagi menjadi muridku, kan tidak ikut aja dia terus. Walaupun nanti menyangkal lagi dia. Betul, betul. Bukan hanya nggak percaya, menyangkal, bos. Luar biasa ini, menyangkal Tuhan loh. Tapi saya nggak percaya menyangkal. Tapi intinya, walau diingatkan lagi, dia balik lagi, itu yang penting. Jadi orang itu bukan masalah dia bilang, aku orang hebat itu loh. Aku nggak pernah salah. Kalau nggak, yang penting itu bukan di situ. Yang penting mau balik, nggak, itu intinya. Ya. Makanya di dalam Alkitab dibilang anak yang hilang itu, kurang apa berdosanya dia? Woi, dosanya, waduh, duitnya dihambur-hamburkan. Pokoknya bersenang-senang di dunia. Masih nunggu dia balik itu loh. Kalau kamu balik saja, aku nggak peduli kamu. Karena bagi saya, Bapak waktu itu, bagi saya itu bukan masalah itu. Kamu mau balik aja, bagi saya itu sudah luar biasa. Makanya yang penting dalam kekristenan itu adalah kita kembali kepada Tuhan. Nah, kita bukan meninggalkan. Jangan meninggalkan Tuhan. Kita keliru, kita salah. Jangan kita, wah kalau gini aku nggak mau lagi ikut Tuhan. Aku udah nggak. Jangan, itu bisikan setan. Kembali aja. Pasti dia terima, dijamin Tuhan terima. Ya. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Yang penting mau balik sama dia. Karena kan dia bilang, aku tidak mau seorang binasa. Yang penting orang itu kembali kepada Tuhan, tetap ikut Tuhan walaupun babak belur loh. Artinya kadang percaya, kadang tidak, kadang ragu, bahkan kadang-kadang tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Yang penting kita ngikut aja gini loh. Itu loh maksudnya. Ya cuman ya akhirnya kita itu kan tidak bisa dipakai dengan luar biasa ya. Jadi orang Kristen ya biasa-biasa saja. Tapi kan sebenarnya yang penting itu orang tetap di dalam Tuhan dan tetap percaya bahwa Dialah menyelamatkan saya, dosa-dosa saya. Itu yang penting inti. Karena kan di luar itu banyak malah menentang dia kan. Kita kan dalam golongan orang yang tidak menentang, menerima, tapi belum bisa 100% begitu loh. Ya masih ragu, ditanya dibolak-balik langsung, oh iya benar nggak? Malah garo-garo gini kan sulit ya. Jadi di sini ternyata antara pengetahuan, pengalaman dan kita bersama dengan Tuhan itu menjadi, ya itu yang menjadi dasar kenapa kita kadang ragu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki pengalaman yang sering gagal. Jadi kalau kita sering gagal dalam hidup ini, kayak tadi kan doa nggak dijawab gini, kita lama-lama meragukan diri sendiri, meragukan orang lain, bahkan meragukan Tuhan. Karena pengalaman-pengalaman itu. Jadi kenapa orang meragukan? Pasti dia banyak kegagalan dalam hidup ini. Bahkan dia sering jatuh terus dalam, waduh ya kalau gini kayaknya saya sudah nggak bisa lagi nih, udah gini. Ya itu akhirnya dia meragukan Tuhan. Bener nggak Tuhan mengasihi saya? Bener nggak Tuhan sayang sama saya? Bener nggak begini? Akhirnya akibatnya apa? Dia meragukan Tuhan. Ya. Akibat meragukan Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Wes sekarang aku tidak mau lagi ikut Tuhan. Malu ke Tuhan. Malu sama Tuhan. Aku sudah sekarang lah aku tidak mau ikut dia lagi. Sebenarnya bukan di situ. Tuhan tuh nunggu kita balik aja sama dia gitu. Kan di dalam Alkitab bilang, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil. Ya. Mengaku aja, wah aku Tuhan salah gini. Sudah. Dia kan bukan manusia seperti kita. Kasih waktu loh. 2 kali loh, naik 2 kali masih SP1, SP2, SP3 out. Itu kan di dunia perusahaan. Tapi kan Tuhan tidak begitu. Ya. So, bukan berarti kita langsung semena-mena itu kan ini salah juga. Tetapi maksudnya bagi orang-orang yang merasa bahwa dirinya gagal dalam hidup ini, jangan meninggalkan Tuhan gitu loh. Kembali sama Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Jadi biasa orang gagal tuh meragukan Tuhan. Bener nggak Tuhan mengasihi saya? Ya kalau dia mengasihi, kalau keadaan saya begini loh, apa Tuhan mau menerima saya? Ya, Tuhan bilang itu loh, kamu hancur lebur, belur apa, nek kamu datang sama Tuhan, aku mau pulihkan kamu kok. Kan itu intinya, masalahnya nggak mau datang kok, ke gereja nggak mau lagi. Saya nggak mau gereja, waduh Pak, saya udah berkeadaan begini, saya malu Pak. Nah, itu setan yang ngomong. Tapi kita datang saja, siapa yang manusia yang di dalam gereja, mohon maaf ini, yang suci. Malaikat semua tidak ada, semua juga orang berdosa. Cuman belum ketahuan dosanya gitu aja. Iya kan? Ya. Ada yang ketahuan merasa, wah kamu gini. Tapi ternyata yang begini sebenarnya dia sedang menyembunyikan sesuatu juga. Yang belum ketahuan aja. Makanya tidak boleh. Makanya perlu ada penerimaan. Makanya sehingga orang yang gagal itu meragukan diri sendiri, orang lain mau nggak terima dia. Jangan-jangan Tuhan nggak mau terima saya. Itu yang menyebabkan orang ragu lagi. Tapi Tuhan pada pagi hari ini mengundang kita untuk kembali kepada Tuhan. Balik sama Tuhan, dan Tuhan berjanji akan memulihkan kita. Itu intinya. Terus yang ketiga, firman Tuhan tidak hanya sebatas kita pahami saja, namun belum berani menguji Tuhan. Ini pertanyaan, bisa nggak Tuhan diuji? Maksudnya itu ya lakukan itu. Lakukan saja. Apa yang Tuhan lakukan saja. Dan dalam Alkitab terlalu banyak bukti-bukti sih. Kalau belum terjadi ya sudah, jangan berpikir oh nggak jadi. Enggak, kita setia saja lakukan. Silakan dibaca Mas, ayat terkenal Mas.
Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, ada kata ujilah aku. Ya. Katalah ujilah aku bukan kita mencobai Tuhan. Ya. Artinya itu kamu boleh membuktikanlah apakah firman yang kusampaikan kepadamu ini adalah firman yang benar atau tidak. Artinya buktikan begitu loh. Nah, sekarang jangan berkata begini, Tuhan, aku sudah beri perpuluhan loh Tuhan, aku sudah bawa begini, kok Tuhan belum mencurahkan berkat kepada saya sampai berkelimpahan. Lah ya, saya dulu kan pernah saya bahas ya, berkat itu jangan dipahami hanya sebatas materi. Tidak hanya selalu materi ya. Berkat itu jangan sebagai kesehatan yang tidak pernah sakit. Berkat itu jangan dipahami sebagai semuanya lancar. Pertanyaan saya, kita sakit itu berkat apa tidak? Berkat dong. Kenapa? Ya karena dari situ kita bisa belajar melihat bahwa ya mungkin Tuhan sedang ngajar kita supaya kita lebih menjaga diri lagi. Nah, berarti kan Mas Pelon sudah levelnya berbeda. Ya. Mas Pelon berada dalam level yang bisa memahami di balik semua apa yang kita alami ada tangan Tuhan yang bekerja. Ya. Tapi bagi orang-orang tertentu tidak begitu memahaminya. Karena memahaminya berkat itu ya sehat, gaji. Semua hal-hal yang baik. Semua yang baik. Ya. Kalau jelek itu bukan berkat, ini kutukan nih. Waduh, nggak bisa begitu. Maka tapi kalau orang memahami bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan bagi kita, berkat itu jangan dilihat sebagai sesuatu hal yang semua itu rasanya tuh yang baik-baik saja. Karena di dalam Tuhan itu baik kok. Bahkan ketika dia memberikan kita itu dalam keadaan sulit, Tuhan itu tetap baik. Allah itu tetap baik, nggak pernah nggak baik, tetap baik dia. Kita yang salah menafsir gitu loh. Karena berkat itu dibilang, saya sudah kasih perpuluhan kok sampai sekarang usaha itu nggak jalan-jalan gini, kenapa nih? Wah, Tuhan ini berbohong. Ya Tuhan tak pernah berbohong. Kan hanya kita saja yang tidak bisa melihat bahwa ketika terjadi usaha kita mandek, kita lihatlah, jangan lihat yang mandeknya itu. Apa sih rencana Tuhan di balik itu ya? Kita masih bisa dikasih kesempatan untuk ngomel saja, udah berkat itu loh. Memang kamu nggak bisa ngomel lagi? Ayo pertanyaannya. Kalau bisa cerewet, ngomel, masih berkeluh kesah, oh masih saya itu masih bisa ngomong gitu loh. Masih bisa menjawab, berarti berkat Tuhan itu. Ya kan? Ya. Nanti kalau gitu tak ya, kamu nggak bisa ngomel lagi ya. Oh iya ya, janganlah gitu, nggak apa-apa, saya ngomel aja. Artinya apa? Berkat Tuhan itu teliti aja Mas. Saya masih bisa, katakanlah kita bicara mengenai kita masih bisa hidup ya, itu berkat Tuhan. Kita masih bisa melihat orang, itu berkat Tuhan. Kita masih bisa merasakan, masih bisa mendengar, masih apalah semua itu. Pertanyaan Pak, kalau semakin tua, saya semakin tidak bisa melihat, semakin itu, ya kalau kamu semakin tidak bisa melihat, berarti kamu masih ada gitu loh. Ya berarti berkat Tuhan itu. Ya. Bahkan sampai akhirnya kita menutup mata, tinggalkan semua, masih diberkati oleh Tuhan lah. Masih janji Tuhan, siapapun yang percaya dalam Kristus, dia akan bersama dengan aku selamanya. Itu berkat enggak? Oh, itu yang paling besar berkat itu. Makanya betul, berkat itu jangan melihat hal-hal yang di dunia ini. Tapi lihatlah pekerjaan Allah yang luar biasa di tengah kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau itu dilihat ya sudah, masalah ini itu kan hal-hal yang sementara semua. Makanya dibilang di sini sekarang uji. Bagaimana cara menguji? Ya lakukan firman itu. Nanti kita akan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah lakukan semua, nggak terjadi, terus lama-lama yang terjadi apa? Seperti Mas Pelon ini, melihat sesuatu yang berbeda, yang diubah pola pikir kita seperti Yusuf itu loh. Diubah pola pikir, oh semuanya ini karena memang Tuhan punya rencana yang baik di tengah-tengah kehidupan saya. Sehingga kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang dewasa dalam menghadapi setiap pernak-pernik kehidupan ini. Tidak sedikit-sedikit kita menyalahkan Tuhan, tidak sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, istri, tetangga, bahkan menyalahkan presiden. Wah, itu kan kita orang-orang yang seharusnya melihat semua itu dari sisi yang positif. Itu berarti dah levelnya naik gitu loh. Tuhan mau itu kan level kita naik kan. Jadi ketika dikasih terus begini, lama-lama nggak dikasih, terus levelnya itu harus naik. Dia menjadi mandiri, dia menjadi melihat bahwa ternyata berjalan sama Tuhan itu bukan masalah harta, bukan masalah kesenangan, tapi bagaimana sih mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Oke. Sehingga dewasa itu menjadi, di dalam Tuhan. Itu menjadi inti, sehingga ketika orang itu, apa sih yang menyebabkan orang itu ragu? Yang tadi 3 itu.
Yang pertama itu dia antara pengetahuan dan pengalaman itu tidak berjalan seiring. Ya. Kemudian yang kedua itu dia sering gagal, pengalaman sering gagal sehingga dia Tuhan tidak ada. Akhirnya mendefinisikan sendiri. Ya, itu udah orang putus asa. Ya. Kemudian yang ketiga ayo kita kalau memang begitu Tuhan juga mau, ayo kita buktikan firman Tuhan. Caranya gimana? Lakukan. Apakah sekali? Tidak. Ya berkali-kali lakukan terus dengan setia. Karena ada orang hanya melakukan 1-2 kali, kemudian merasa kayaknya Tuhan tidak. Ya, itu kan sama dengan minum obat itu. Ya. Orang berobat itu kan maunya minum 1 kali, langsung sembuh. Ya. Di dunia ini Tuhan tidak pernah mengajar kita instan. Semua itu harus melewati proses yang kadang-kadang berat. Berarti bukan untuk mengujinya atau melakukan kebenaran firman Tuhan itu bukan 1-2 kali Pak Yohanes ya, tapi selalu ya. Sebenarnya menguji firman Tuhan itu bukan supaya kita dapat sesuatu. Nah, itu kadang yang salah. Yang penting itu adalah kita lakukan saja gitu loh. Ya. Lakukan saja. Mungkin bukan kita yang terima nanti, mungkin ya anak-anak kita atau yang lainnya kita nggak tahu, kita lakukan saja dengan setia. Ya. Dan itu yang menjadi perintah Tuhan untuk kita. Ya gitu Mas Pelon. Oke. Apa yang penyebabnya gitu ya? Ya, kita sudah melihat. Menarik ya, kita melihat tadi bagaimana penyebab orang-orang atau kita sendiri kadang meragukan Tuhan. Pak Yohanes, sebelum kita ke bagian yang kedua, ini ada pertanyaan yang menarik sekali ini. Saya sapa juga yang sudah bergabung pagi hari ini, ada Cak Nono ya, hadir. Selamat pagi. Cak Nono. Ya, ada Armadion dari Facebook ya. Dan ini ada pertanyaan Pak Yohanes dari Damai. Pertanyaannya kayak gini. Pagi Pak Yohanes, agnostik sama dengan meragukan keberadaan Tuhan. Apa yang menyebabkan orang-orang seperti ini? Apakah terlalu memainkan logika dan sains? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah orang-orang agnostik bisa masuk surga? Orang-orang agnostik? Ya. Orang yang meragukan Tuhan, tidak percaya Tuhan, ya, bisa masuk surga. Yang kan saya kasih simpel aja ya. Masuk surga, kan rumusnya cuma satu kan. Ya. Kalau dalam kekristenan ini ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita, Tuhan menjamin kita masuk surga. Sudah itu aja bahasan. Tapi masalah dalam kehidupan itu orang menjadi nggak mempercayai Tuhan, itu sebuah dinamika kehidupan. Tetapi kalau orang bagaimana dia bisa mempercayai Tuhan kalau dia tidak mempercaya dari awal dan tidak mau menerima Tuhan itu ada gitu loh. Ya nggak bisa gitu loh maksud saya. Ya. Jadi, berarti tidak bisa tidak bisa ditawar ya, hanya percaya kepada Tuhan itu saja. Ya itu kalau ini dalam iman Kristen kan begitu. Iman Kristen kan tidak bisa bilang abu-abu. Iman Kristen itu ya pasti bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Sudah. Pertanyaan, kamu percaya nggak? Percaya. Sudah itu aja, garis bawah. Saya nggak bisa menghakimi dia lagi. Tetapi dalam perjalanannya dia meragukan Tuhan. Itu saya bilang dari awal. Dia meragukan Tuhan, kemudian dia mulai sampai kepada titik di mana dia tidak mempercayai Tuhan lagi dan meninggalkan Tuhan. Itu yang tidak mungkin masuk surga lagi. Dia tinggalkan Tuhan kok. Apa artinya meninggalkan Tuhan? Ya tidak mempercayai lagi dia, tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Selamat. Ya sudah. Sudah tidak ada pengakuan lagi gitu. Tapi semasih orang itu mengakui Tuhan, kemudian percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, tetapi dalam kehidupannya kadang ragu, kadang percaya, kadang enggak, ya itu dinamika kehidupan. Itu kan sebuah proses. Tetapi pertanyaan tadi itu baik, dari awal saja orang itu sudah secara pengetahuan sudah tidak mempercayai Tuhan itu ada. Kemudian secara pengalaman hidup apalagi, bahkan firman Tuhan pun tidak dipercaya. Ya bagaimana dia mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat? Dia sudah tidak mempercayai Tuhan itu, tidak mempercayai Kristus itu adalah Tuhan. Tidak mempercayai bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosanya. Tidak mempercayai. Ya kalau tidak mempercayai, bagaimana dia masuk kepada langkah iman? Nggak mungkin. Nah kalau tidak bisa masuk ke langkah iman itu, ya firman Tuhan sudah bilang, tetapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Artinya setiap orang yang tidak percaya kepadanya pasti binasa. Kebalikannya. Pelajar sudah. Kalau saya itu tidak bisa bermain di logika, bermainnya iman di sini. Kalau pertanyaan itu benar nggak Tuhan itu ada? Ya itu sudah logika kita. Tetapi yang sebagai orang percaya sebenarnya main bukan di situ. Mainnya adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pertanyaan sekarang, kamu mempercayai nggak firman Tuhan itu yang ditulis itu, yang tertulis itu adalah firman Tuhan? Oh tidak Pak, itu novel. Ya sudah, jangan lagi percaya. Kalau satu saja kamu nggak percaya, yang seluruhnya nggak usah dipercaya sudah. Karena apa? Berarti ya kamu nggak mempercayai bahwa Kristus itu adalah Tuhan.
yang menyelamatkan kamu. Kalau itu sudah tidak kita percaya, ya yang tadi yang asumsi awal tadi itu, apakah orang yang agnostik, orang yang tidak tidak lagi kan secara pengetahuan, dalam sisi pengetahuan dari firman itu udah nggak percaya lagi dia. Kita percaya kepada Kristus itu kan memang Mas Pelon didatangi sama Tuhan. Ya enggak juga. Enggak juga kan, membaca firman Tuhan dan diberitakan Injil kan orang percaya. Walaupun ada kasus-kasus orang didatangi oleh Tuhan. Tetapi dalam prakteknya biasanya orang datang kepada kita, membimbing kita, mengajak kita bahwa Kristus juru selamat, kamu orang berdosa, kemudian kamu percaya, kamu diselamatkan. Kamu percaya? Saya percaya. Nah, perasaan saya percaya itulah dipakai dasar untuk menyelamatkan kita. Tapi saya tidak bisa 100%, wis nggak usah dipikir 100%. Karena yang lebih tahu Tuhan. Ya. Ya, itu intinya. Jadi ketika kita sudah mulai memahami Tuhan menggunakan logik, ya sudah mulai bisa dibilang keliru ya, Pak Yohanes, ya. Benar sih, orang bilang Tuhan itu juga harus bisa dipahami secara logika. Sekarang saya tanya sekarang, logika kita ini adalah logika orang berdosa gitu loh masalahnya. Ya. Pikiran bukan yang sempurna. Bagaimana bisa mempercayai Tuhan dengan logika kita yang terbatas begini loh. Ini kan bukan matematika nih, 1 tambah 1 2. Kan tidak begitu. Ya. Nah sekarang kalau kita berpikir begitu, ya bukan iman lagi. Karena iman itu kan mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Tetapi kita percaya itu ada. Nah itu iman. Nah itu nggak bisa diperdebatkan itu. Ya. Keyakinan nggak bisa diperdebatkan sampai benar salahnya. Ya Anda yakin, silakan aja yakin. Kalau saya pribadi yakin itu gitu loh. Tapi kalau Anda nggak yakin, ya silakan. Tetapi karena firman Tuhan bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Kristus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kalau saya percaya, saya tidak binasa, memperoleh hidup kekal. Oh, saya percaya saja. Saya percaya kepada dia. Berarti saya tidak mempercayai yang lainnya, gitu loh maksudnya. Sudah, saya nggak, di dalam dunia ini saya nggak mempercayai yang lain. Saya yang percaya kepada Kristus yang menyelamatkan saya, yang mengampuni dosa saya. Itu sudah selesai. Sudah, masalah dalam hidup saya ini, saya tidak bisa 100% setia, tidak 100% bisa 100% mempercayai firman-Nya, kadang-kadang naik turun, ya itu kan sebuah dinamika kehidupan. Ya. Nggak bisa, itu bukan menjadi dasarnya. Makanya selalu saya bilang, pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Pembenaran apa? Ketika kita percaya dibenarkan. Bukan karena kita orang benar, ya dibenarkan, itulah kasih karunia. Ya. Dalam proses kehidupan ini kita dikuduskan. Dikuduskan berarti kita diproses. Kadang dikasih sakit, kadang dikasih orang yang mengkritik kita, kadang dikasih orang yang selalu membenci kita, mengomongin kita, menggosipkan kita. Sudah, itu proses kehidupan kamu. Tetapi nanti akhirnya kamu akan dimuliakan. Pemuliaan apa? Kita akan bersama dengan Kristus. Proses ini berbeda-beda semua. Tapi kalau dari awal sudah tidak mempercayai Tuhan itu ada, ya apalagi mempercayai Kristus, ya tidak ada lagi cerita dia masuk surga, itu tidak ada. Bagaimana orang dari awal tidak percaya? Nggak mungkin dia melangkah iman lagi kan? Ya. Nah, bagaimana bisa melangkah iman bahwa Tuhan itu juru selamat? Nggak bisa, dia Tuhan jangan dipercaya. Ya. Secara pengetahuan pun dia ini kan Alkitab ini kan pengetahuan ya. Dari pengetahuan saja dia tidak percaya ini. Dia lebih kepada pengetahuan ini loh Pak. Lebih kepada pengetahuan secara logika ini. Wah, ini alam terjadi karena teorinya begini, teori gini. Berarti kan tidak mempercayai Tuhan yang menciptakan. Ya. Allah kan menciptakan. Pada dia bilang, maka Allah melihat semua itu baik. Jadilah ini. Itu kita percaya. Percaya nggak tuh? Percaya. Tetapi orang saintifik, orang yang bicara mengenai keilmuan, tidak. Dia ada ilmu. Di matahari gini. Tiba-tiba menjadi. Itu kan terserah dia. Ya. Dia tidak. Berarti tidak mempercayai Tuhan. Nah kalau sudah dari situ aja nggak mempercayai, bagaimana runtutan yang lain bisa percaya gitu loh Mas. Simpelnya begitu aja sih. Oke. Terima kasih Pak Yohanes. Semoga ini cukup jelas ya. Damai, namanya damai sih yang bertanya ini. Semoga cukup jelas bagi kita bahwa tadi juga disampaikan Pak Yohanes ada ayat Alkitab, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa bahkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya kalau kita tidak percaya, kita binasa atau tidak masuk surga itu tadi. Terima kasih Pak Yohanes. Pak Yohanes, sebelum kita akhiri, ini kita sudah di bagian-bagian terakhir ya, di 5 menit terakhir. Tadi kan ada hal-hal yang membuat kita ragu ya kepada Tuhan. Tadi Pak Yohanes sudah jelaskan ada 3 itu. Lalu bagaimana caranya Pak Yohanes ketika kita
ya sebagai manusia ya, kita menyadari kita punya kelemahan, banyak sekali kelemahan kita. Salah satunya mungkin kita akan meragukan Tuhan itu tadi. Bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan kita kepada Tuhan? Waktu kita tadi dalam keraguan itu tadi, bagaimana mengembalikan kepercayaan kita kepada Tuhan, Pak Yohanes? Ya kembali, saya tanya saja, kamu percaya Tuhan itu ada? Percaya, ya sudah percaya saja gitu loh. Jangan dikotak-katik lagi gitu loh, Mas. Oke. Yang kedua, percaya bahwa Kristus itu mengasihi kamu. Percaya, sudah terima saja, dia pasti mengasihi kamu. Tapi buktinya begini, lah itu kasih Tuhan itu jangan dilihat kamu selalu dikasih sehat, diizinkan kita sakit, diizinkan kita susah, diizinkannya macam-macam, kita berdoa nggak dijawab-jawab. Bukan berarti Tuhan nggak mengasihi kita, karena dia menyiapkan hal-hal yang baik untuk memproses kehidupan kita, gitu loh maksudnya. Ya. Sudah kunci di situ. Apakah engkau percaya Tuhan itu ada? Percaya, kunci. Apakah engkau percaya bahwa Kristus mati untuk engkau, dia mengasihi engkau, dia mengampuni dosamu? Percaya, percaya Pak, kunci di situ. Dan hidup di situ, udah jangan lagi bergerak kemana pakai, oh ya kalau enggak. Jadi kasih Tuhan itu jangan diukur dari kasih itu selalu Tuhan itu mengelus-ngelus kita, wah Tuhan memeluk kita. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita begitu, melatih kita. Bahkan saya lihat dalam satu video ya, dibiarkan anaknya itu wah di air sampai begini dibiarkan, tapi dia tunggu biar. Tapi akhirnya anaknya itu menjadi perenang yang handal. Kenapa? Dia dilatih untuk bertahan. Lah yang dikit-dikit diambil itu nggak jadi orang, Mas. Kenapa tentara itu hebat? Ya dibiarkan begitu di hutan itu loh, nggak dikasih apa, hidup kamu di situ. Kalau kita kan baru masuk, waduh gimana nih, ada lintah, janganlah jadi tentara kalau begitu. Kalau tentara kan dilepaskan di hutan, dikasih bekal garam atau korek atau apa, bahkan tidak dikasih. Udah kamu hidup gimana caranya? Ular ketemu apa, makan, bertahan, dilatih. Jadi ingat, Tuhan melatih kita. Jadi kalau percaya Tuhan itu ada, satu kedua. Yang kedua, percaya kepada Tuhan itu baik kepada kita, dan itu hidupi dari hari ke hari. Setiap hari harus begitu. Jadi apapun terjadi dalam kehidupan kita, percaya saja Tuhan itu baik kepada kita. Nah itu untuk mengembalikannya itu kembalilah kepada keyakinan. Ya. Tapi kalau kita, aku nggak percaya sama Tuhan, ya sudah. Bagaimana kita bilang mau kembali, dia nggak percaya lagi kok. Ya. Di khotbah pun nggak bisa. Ya. Jadi harus komit. Kamu percaya bahwa Tuhan itu ada? Percaya. Kamu percaya Tuhan mengasihi kamu? Percaya. Hiduplah di situ. Hiduplah dalam imanmu itu, pelihara dalam kepercayaan itu. Ya, hidup dalam iman. Bahkan di dalam Mazmur 62 ayat 8, silakan baca. Ya. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Mazmur 62 ayat yang ke-8 saya bacakan buat kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepada dia setiap bulan. Ya kan? Setiap bulan disuruh kita kan? Setiap waktu. Oh, saya pikir setiap bulan. Setiap waktu. Apa waktu itu? Apa setiap jam? Ya, setiap jam, setiap detik, setiap menit. Jadi setiap kita, itu kan detik ya. Percaya saja. Itu saya bilang komit terus menerus, percaya saja. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, atau percayalah kepadanya setiap waktu, hai Yohanes, hai Verlon, hai Yeni, hai Bias, hai siapa itu yang pendengar, percaya saja. Terus curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ada masalah, sampaikan saja. Tuhan kau bilang, sudah kamu percaya saja setiap waktu. Allah ialah tempat perlindunganmu. Allah akan melindungi, menjaga dan melihara hidupmu. Sudah percaya saja. Sudah jangan dipertanyakan lagi. Nek kebanyakan bertanya itu loh kapan percayanya. Jadi untuk mengembalikan ya begitu, kita harus percaya saja. Percaya. Apapun terjadi, percaya Tuhan itu selalu memiliki hal yang terbaik untuk kita. Setiap waktu, bukan sewaktu-waktu aja, setiap waktu percaya saja. Makanya dibilang hidup berjalan dalam iman. Tidak jalan saja. Tetap percaya. Tetap percaya. Percaya saja, percaya saja. Artinya apapun yang terjadi gitu ya. Ya percaya saja. Kalau kita sudah percaya sama Kristus, itu kita sekarang masuk proses pengudusan. Artinya kita diproses oleh Tuhan supaya kita menjadi sesuatu gitu loh, supaya kita menjadi sesuatu yang memang Tuhan inginkan. Jadi sudah jangan dipikir lagi saya sudah jadi belum, jangan usah dipikir, ikuti saja gitu loh. Ya orang tentara itu kan nggak mikir dia akan jadi, pokoknya latihnya semua ikuti semua, nggak peduli ikut. Nanti dia jadi orang yang pemberani, menjadi orang yang itu macam-macam, kan maunya begitu. Nah itu yang dimau sebenarnya. Jadi kita taat saja. Jadi ketika orang mempercayai firman Tuhan dan taat, itulah cara kita untuk menepis kita tidak menjadi ragu-ragu untuk mengikut Tuhan. Jadi percaya dan taat.
Oke, baik Pak Yohanes, kita juga sudah ada di menit-menit terakhir atau di bagian terakhir dari program Spirit of Life. Pagi hari ini kita membahas tentang meragukan Tuhan. Sangat menarik ya, karena mungkin kita sering mengalami hal ini, tapi hari ini kita belajar bahwa bagaimana Tuhan mau kita tetap percaya kepada Dia supaya kita bisa tetap mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Pak Yohanes, mungkin ada kesimpulan terakhir mungkin yang ingin disampaikan dari topik kita pagi hari ini tentang meragukan Tuhan. Jadi yang ingin kita ajak bersama adalah kita meragukan Tuhan, kita nggak yakin dengan Tuhan, itu saya katakan sebagai manusiawi, kita sebagai orang manusia hidup di dunia ini. Tetapi yang inti adalah tetaplah percaya sama Tuhan. Nah, sekalipun kau ada dalam keraguan-raguan, tetaplah percaya sama Tuhan dan lakukan saja firman-Nya. Dan nanti sisanya biar Tuhan yang mengerjakan dah. Pokoknya tugas kita cuma itu, percaya sama Dia setiap waktu dan lakukan firman-Nya. Sekalipun kita bilang, aduh kita ragu nih, sudah itu masalah kita bimbang, itu biasa sebagai manusia, tapi tetap aja percaya. Apapun terjadi tetap percaya. Nah kalau gitu kita lakukan, ya lama-lama kita akan semakin dikuatkan, makin dikuatkan, dan kita akan menjadi orang yang tangguh, kokoh, dan tetap berdiri teguh sampai akhir kehidupan kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes buat kebenaran firman Tuhan yang bisa sama-sama kita pelajari dan renungkan pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Askara semuanya sudah boleh bergabung pagi hari ini. Saya ingatkan untuk kita semua yang mungkin belum mendengarkan secara utuh ya edisi hari ini, bisa didengarkan kembali nanti malam jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi terima kasih. Kita akan berdoa untuk mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Nanti Pak Yohanes yang akan pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari kami sebagai umat-Mu, sebagai murid-murid-Mu sering meragukan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi firman Tuhan datang kepada kami pada hari ini agar kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami percaya bahwa kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati semua pendengar kami, berkati semua kru yang bertugas pada siang hari ini, pada pagi hari ini, supaya Tuhan memberkati. Kami mengakhiri pertemuan kami, berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, sahabat Askara, berakhir sudah kebersamaan kita pagi hari ini. Saya Verlon Melanguna pamit undur diri. Saya Yohanes Madu. Selamat pagi dan kita ketemu lagi minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.